Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga kita semua di hari ini senantiasa diberikan kesehatan paripurna untuk senantiasa konsisten menunaikan ibadah sesuai kemampuan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di hari ini dan menuntun kita untuk menjalani aktivitas harian kita menuju beragam bentuk aktivitas yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah setidaknya hari ini kita telah memasuki di tanggal ke-9 di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 8 Februari 2025 Masehi. Tak terasa dalam hitungan waktu kita sebentar lagi insyaallah akan sampai di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Untuk itu ada doa-doa yang tersambung dari para ulama-ulama kita yang mengajarkan kepada kita agar memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberkahan, khususnya menjelang masuk ke bulan Ramadan, bahkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkah artinya kontinuitas kebaikan, berlangsungnya dan bertambahnya nilai-nilai kebaikan, ziyadatul khair wastimraruhu, supaya bagaimana mengondisikan diri ini menjadi lebih baik dan konsisten untuk menjemput masa depan, memandang lebih baik, berpikir lebih baik, mendengar lebih baik, berbicara lebih baik, sampai ke ujung kaki melangkah dengan lebih baik. Dan konsisten kebaikan itu menjemput masa depan. Jadi kalau kita memohon di bulan Sya'ban ini agar Allah melimpahkan banyak keberkahan, artinya bagaimana menyiapkan diri kita menjadi lebih baik sehingga siap menjemput Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Wa balighna Ramadan, dan mohon ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan dengan keadaan yang penuh berkah tadi. Jadi bukan sekedar kita menemui Ramadan dalam keadaan biasa, hanya menunaikan, mohon maaf, puasa dalam pengertian menahan lapar, haus, atau ketentuan-ketentuan formal saja dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun demikian kita mencoba menyiapkan diri dengan beragam bentuk kebaikan, sehingga dengan kebaikan-kebaikan itulah kita memasuki gerbang pintu Ramadan dalam keadaan yang siap menjemput berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan di bulan itu. Dengan itu pula kita mengetahui teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan perintah puasa Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan, dijelaskan dan dicontohkan secara langsung kepada umat beliau terkasih SAW. Diturunkannya sejak di bulan Sya'ban, bahkan sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan, bila meruntut pada urutan bulan. Jadi Sya'ban bulan ke-8, kemudian Ramadan bulan ke-9. Banyak ulama yang menganalisis bahwa periode turunnya perintah puasa Ramadan dengan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW surah Al-Baqarah di ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diturunkan di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan di tahun kedua Hijrah untuk memberikan satu persiapan paripurna, baik itu persiapan fisikal, kemudian persiapan intelektual dan persiapan spiritual, sehingga sebelum datangnya bulan Ramadan terdapat kesiapan paripurna di 3 bagian unsur pokok pada diri manusia ini, sehingga memasuki Ramadan dengan fisik yang tangguh, dengan akal yang juga siap sepenuhnya,
juga ketangguhan spiritual secara paripurna, sehingga setiap detik Ramadan itu bisa dimanfaatkan dengan baik siang ataupun malamnya. Teman-teman sekalian, terkait dengan itu, karena kita sedang berada di bulan Sya'ban, bahkan memasuki pekan yang kedua ini, ada baiknya kita mencoba belajar tentang kurikulum Nabi SAW. Bagaimana beliau menuntun kita mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Khususnya kita insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesempatan berkehidupan sampai menikmati Ramadan di tahun ini 1446 Hijrah. Ini dasar dan pengantar kita memasuki kajian khusus di subuh kali ini, di hari Sabtu ini. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menuntun kita untuk memudahkan kajian ini, mudah untuk dijelaskan, mudah untuk diterima, dipahami, dan diberikan kemampuan serta kemudahan untuk mengamalkannya secara konsisten insyaallah. Teman-teman sekalian, biasanya orang-orang yang mau menyiapkan diri untuk menjemput momentum tertentu didasari dengan hadirnya motivasi yang kuat. Ketika ada motivasi yang kuat, kecenderungan fitrah manusia itu mau menyiapkan diri dengan tangguh. Saya sering kali berikan satu gambaran yang sangat simpel. Kalaulah misalnya di waktu subuh itu disampaikan kepada orang-orang sekitaran bahwa siapa yang datang ke masjid tertentu untuk menunaikan ibadah subuh misalnya, misal saja, ini hanya satu gambaran untuk menunjukkan motivasi, maka dia akan mendapatkan 500.000 rupiah. Maka orang-orang yang kecenderungannya membutuhkan harta benda, orientasinya kepada materi, boleh jadi datang ke subuh sebelum waktu subuh tiba. Mungkin ada yang itikaf, ada yang menginap, kan? Nah, ini tawaran manusia. Kadang-kadang menariknya, logika yang sama tidak bisa diterapkan dengan sempurna kepada kebutuhan akhirat kita. Jangankan akhirat, bahkan ketika Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, itu selalu jangkauannya sangat panjang dan bahkan menjangkau seluruh lapis dan dimensi kehidupan kita. Dunia, alam kubur sebagai waiting room di barzakh itu, kemudian sampai ke akhirat. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kadang-kadang agak ironi untuk 500.000 dikejar, bahkan ikut tidur di masjid untuk mendapatkan itu. Tapi ketika Allah tawarkan melalui lisan Nabi SAW yang mulia, bahwa orang-orang yang menjemput ibadah subuh itu bahkan dengan 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat fajar, itu diberikan karunia yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat fajar itu karunianya, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. Kemudian juga Nabi SAW pernah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberkahi umat beliau sejak di awal waktu subuhnya. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau fi ma'nahu. Bahwa Nabi SAW menyampaikan, ya Allah mohon berkahi umatku itu di awal-awal waktu paginya. Karena itu subuh itu membawa suasana yang sangat menarik, sangat unik, sangat istimewa. Wasubhi idza tanaffas, di waktu subuh lah Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa di waktu ini bersamaan dengan nafas-nafas kehidupan yang baru itu ada banyak beragam anugerah, ada banyak kegiatan positif yang bisa didapatkan dan dirasakan dalam kehidupan kita. Bahkan fajar mulai membelah kegelapan malam sangat positif, tumbuhan mulai mengeluarkan oksigen, sangat menyegarkan. Maka bagaimana dengan manusia yang dihisab? Tentu ini juga pesan-pesan penting yang mungkin bisa diperdalam lewat kajian-kajian yang lain. Poinnya adalah ada motivasi. Nah, untuk itulah kemudian kita mencoba untuk memahami dan mendalami terlebih dahulu apa keistimewaan Ramadan itu, apa pentingnya Ramadan itu. Sehingga dengan kita mengetahui tentang esensi Ramadan, pentingnya Ramadan dalam kehidupan kita, hadirlah motivasi yang positif yang bisa mendorong kita untuk betul-betul menyiapkan diri menjemput hadirnya Ramadan itu, bukan sekedar menunggu datangnya, tapi menjemput itu semua dengan seluruh motivasi terkuat untuk meraih setidaknya keistimewaan-keistimewaan dimaksud. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala seringkali menampilkan berbagai macam keistimewaan,
berbagai macam kemuliaan-kemuliaan untuk menghidupkan fitrah kecenderungan manusia yang memang membutuhkan motivasi-motivasi kuat untuk menunaikan berbagai macam aktivitas kehidupannya, termasuk juga dalam rangkaian ibadah, termasuk juga dalam rangkaian menjemput anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di edisi yang pertama ini, dalam rangka menyiapkan kurikulum Ramadan, kita akan mencoba untuk mendatangkan dan menghadirkan terlebih dahulu keistimewaan-keistimewaan Ramadan yang dengan itu insya Allah jadi titik tolak kita menyiapkan satu kurikulum yang utuh belajar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sesi pertama dalam kajian kita mengenal keistimewaan bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, jika kita melacak dalam dokumentasi keterangan-keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid terbaik beliau, kemudian disampaikan pada generasi setelahnya, dan sampailah kemudian kepada era kita sekarang, dari lacakan yang ditemukan pada dokumentasi kitab-kitab para ulama yang di eranya itu mulai dituliskan. Jadi transmisi sanad istilahnya, ya, keilmuan yang disampaikan oleh Nabi secara verbal disampaikan lagi, kemudian muncul era penulisan yang memungkinkan dokumentasi itu ditulis, ya, dalam bentuk kitab dan diwariskan sampai ke kita serta terjaga. Ini uniknya, dan ini barangkali agak sulit ditemukan di kebiasaan komunitas lain atau bahkan keyakinan-keyakinan lain. Jadi yang unik di Islam ini sekaligus menjaga orisinalitas ajarannya adalah apa yang tertuliskan terjaga juga dengan hafalan. Ini yang unik. Jadi disinilah ada penguatan, ya, dan yang bisa divalidasi, penguatan yang bisa divalidasi terhadap seluruh bagian ajaran-ajaran keagamaan. Di Islam itu apa yang dituliskan dikuatkan juga dengan hafalan. Jadi tulisan dicek dengan hafalan, dan itu generasi per generasi, bukan orang per orang. Yang menghafalnya bukan 1-2 orang, tapi banyak kalangan yang tidak memungkinkan di antara mereka sepakat dalam kedustaan. Ya, ini yang disebut dengan mutawatir namanya. Jadi sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang, setiap generasinya ada orang-orang yang menghafal, kemudian juga kitabnya sampai ke kita, dan bisa terjadi saling pengecekan dan terjaga itu semua. Sehingga yang tersambung kepada Nabi pun ulama memberikan syarat-syarat tertentu. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adid dhabiti 'anil 'adid dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Itu tersambung riwayatnya, orang-orang yang diketahui dengan baik, profilnya jelas kemudian hari, ya, bisa dilacak, lalu punya sifat adil, punya sifat yang baik, ya, tidak banyak masalah, lalu punya hafalan yang kuat, dhabit, ya, dipertanggungjawabkan hafalan itu, bisa dicek, kemudian juga bisa menjaga marwah, orangnya kredibel, punya integritas, ya, tidak cacat. Cacatnya pun ada cacat moral, ada cacat hukum, semua dikanji. Bahkan ulama membuat kitab-kitab khusus untuk membuat standar penelitian bagi para periwayat-periwayat informasi keagamaan ini. Ya, ada kitab misalnya Al-Jarh wa Ta'dil, ya, ada Mizanul I'tidal dan sebagainya. Itu adalah kitab-kitab yang menjadi standar penelitian. Luar biasa. Nah, terkait dengan itu semua, kita lacak dokumentasinya terkait dengan keistimewaan Ramadan, misal ditemukan di Sahih Al-Bukhari. Baik di nomor hadis ke-38, kemudian juga nomor hadis 2014, ya. Kita ambil 2 kitab sahih dulu, ya. Di Sahih Muslim ditemukan di nomor hadis 760, ya, ada juga di At-Tirmidzi, tapi kita batasi juga nanti di Al-Bukhari dulu dengan di hadis Muslim supaya bisa lebih spesifik dan fokus kajiannya. Dengan riwayat yang serupa, teman-teman, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena kita waktunya terbatas, saya cukupkan di sanad yang terakhir saja. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Ya, telah saya kisahkan beliau di berbagai macam kesempatan. Kita kadang ngaji hadis, kenapa penting mengulas sedikit tentang sanadnya, supaya kita bisa mempelajari 2 hal. Ya, yang pertama terinspirasi dari perjalanan hidupnya, bagaimana sahabat ini bisa mencapai titik tertinggi dalam kehidupan mereka, baik sebagai seorang penuntut ilmu misalnya, atau ada di antara mereka yang pebisnis, di antara mereka juga yang
menariknya di birokrasi, di militer, tapi dalam saat yang sama mereka menjadi pribadi yang sangat agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka konsisten tahajud, mereka konsisten juga belajar, menghafal Quran dan sebagainya dengan semua lintas profesi yang mereka miliki. Nah, sahabat Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu ta'ala anhu, mendokumentasikan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Ramadan dalam hafalan beliau yang diteruskan pada orang setelahnya, sampai kemudian tibalah informasi ini pada Imam Al-Bukhari, juga muridnya Imam Muslim, ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya sebut radhiyallahu ta'ala anhuma ini nisbat pada kemuliaan yang dilekatkan pula ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat mulia dengan mengikutkan sifatnya walaupun berbeda eranya, dan mereka tentu tidak pernah bertemu ya dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena eranya berbeda. Tapi ada beberapa kalangan ulama yang membuat standar sifat-sifat sahabat yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, walaupun tidak mencapai pada derajatnya sahabat, tapi dengan kemiripan sifat-sifat ini maka sebagian melekatkan gelar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu untuk menunjukkan betapa amalnya itu luar biasa sehingga Allah ridha dengan amalan itu dan diabadikan, dikenang, dijaga oleh generasi di masa itu sampai generasi setelahnya. Sahih Al-Bukhari terjaga sampai dengan sekarang. Demikian Sahih Muslim. Tadi saya sampaikan di nomor hadis ke-38, kemudian 2014, dan di hadis Muslim nomor hadis 760. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama, atau kita mulai dari somanya dulu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, teman-teman, kita ambil di subuh ini satu hadis dulu yang menunjukkan kemuliaan Ramadan, yang dari satu ini kita akan merasakan betapa manfaatnya begitu luas dan melimpah. Seharusnya cukup dengan satu ini saja kita betul-betul menyiapkan diri untuk menjemput Ramadan, walaupun hanya satu ini saja. Nabi SAW menyampaikan, man shama ramadhana, siapapun, man itu isim mausul, yaitu kata yang menunjuk pada bentuk konjungsi, kata sambung tapi memberikan penekanan kepada objek yang dituju, kan? Man shama, siapapun, bentuknya tunggal, bersifat general. Jadi seringkali saya diajarkan untuk berbagi, ketika menemukan kata man ini, rasakanlah ini untuk kita secara personal, walaupun tawarannya general. Jadi tarik ke dalam sifat personal, personifikasikanlah kemudian kata itu kepada diri kita. Jadi kalau tarik misalnya ke pribadi saya, Hadi Hidayat, kan? Hei fulan, hei fulana, tawarannya spesifik, seakan-akan Nabi itu mengkhitab, mengajak bicara kepada kita secara personal, tapi ditawarkan secara general, ya, terbuka untuk siapapun. Karena itu kita terjemahkan siapapun, siapapun, hei. Tapi ketika kita baca, bawa ke dalam nuansa diri kita, hei Hadi Hidayat, hei fulan, hei fulana, tarik, ya. Shama Ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Nah, ini menjadi bentuk madhi untuk penguatan. Jadi kalau kita nanti ke ilmu balaghah, ada namanya i'tibar ma yakun, ya, disebutkan dengan bentuk kana, tapi untuk mengambil makna yakun disebutkan dalam bentuknya pasif, ya, bentuk aktif, bahkan aktif yang madhi, past tense, ya, past tense. Jadi disebutkan dalam bentuk yang terdahulu, atau di dalam gramatikal bahasa Arab itu past tense juga bisa memiliki dua arti lain, infinitif, ya, kata kerja asal, sekaligus juga taukid untuk penguat, ya. Tapi yang dimaksudkan untuk makna yang berikutnya, bisa makna future, ya, yakun, makna mudhari'. Jadi ketika disebutkan man shama, Nabi tidak mengatakan man yasum, tapi dikatakan man shama, siapapun yang menunaikan puasa. Kenapa menggunakan bentuk fi'il madhi? Kita bahas pelan-pelan untuk mendapatkan kedalamannya, untuk menekankan dua hal. Ya, yang pertama, teman-teman, ini memberikan kesan penguat yang menunjukkan makna kesungguhan, keseriusan. Jadi bukan hanya sekedar puasa. Ya, man shama ramadhana, jadi kalau kita terjemahkan dengan kedalaman maknanya, siapapun yang menunaikan puasa dengan serius, nah, dengan sungguh-sungguh, ya kan? Nah, kemudian tadi maknanya bisa berarti makna istiqbal, makna mudhari. Mudhari itu kan bisa kini, hadir, ya kan? Bisa kemudian
ada makna istimrariyah, makna keberlangsungan, terus berlangsung, ataupun future. Ya, bisa juga bermakna al-mustaqbal. Jadi kalau di bahasa Inggris kan bisa berarti present, continuous, and future. Ya, jadi bisa kekinian, bisa terus berlangsung, bisa future untuk masa depan, mustaqbal. Jadi kalau kita pahami dengan makna yang kedua, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, nah ketika kalimat ini disebutkan, ini berlaku satu isyarat untuk menyiapkan ke Ramadannya. Nah sekarang kan bi'tibari ma yakun, akan dikerjakan, ya. Jadi sekarang belum tiba Ramadannya, sekarang masih Sya'ban, ya kan? Nah jadi kalau spiritnya tadi ayatnya turun misalnya di bulan Sya'ban, kemudian diberikan jeda untuk sampai ke Ramadan, terus diinfokkan misalnya ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Jadi kalau kita baca itu belum sampai ke bulan Ramadannya, kita baca di bulan Sya'bannya, maka kalimat itu memberikan pesan penyiapan. Siapapun yang sungguh-sungguh menunaikan puasa dan menyiapkan untuk puasa itu, gitu ya. Jadi i'tibar ma yakun, untuk menyiapkan sesuatu yang belum kita kerjakan. Ini agak dalam kajian kita ya. Kalau kita terjemahkan biasa dengan modal standar ya kita dapatkannya ya siapapun yang menunaikan puasa begitu saja. Tapi kalau kita dalami sampai ke kedalaman maknanya dan pesan-pesan di baliknya, maka sesuatu yang kita dapatkan maknanya lebih luas dan lebih mendalam. Ramadhana, puasanya bukan puasa biasa. Jadi di sini ada satu objek waktunya, man shama Ramadhana. Jadi bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamil Bid, kan? Bukan puasa Daud, bukan puasa Asyura. Ya, tapi yang dimaksudkan khusus puasa Ramadan. Nah, ini untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang istimewa di Ramadan, yang tidak biasa di Ramadan, yang unik di Ramadan dan tidak ditemukan di waktu-waktu lain. Artinya istimewa. Man shama Ramadhana, siapapun yang menyiapkan puasa di bulan Ramadan dengan serius dan sungguh-sungguh, khusus Ramadan, berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian menyiapkan dengan sungguh-sungguh itu? Bagaimana kemudian bisa menata diri kita dengan serius untuk menjemput Ramadan itu? Ya, imanan wahtisaban. Ya, yang pertama adalah dengan imannya. Dia menjemput puasa dengan imannya. Baik, ini sangat menarik ya. Jadi nanti di sini ada relasi yang kuat untuk menjelaskan pembuka firman Allah mengenai turunnya perintah kewajiban puasa Ramadan di Al-Baqarah di ayat 183. Ini pas juga saya buka mushaf untuk memberikan juga isyarat pada teman-teman, bila ada kajian-kajian teman-teman pegang mushaf itu lebih bagus supaya nanti ada konektivitas ya, ketersambungan yang cukup kuat. Jadi kalau teman-teman lihat di mushaf standar di halaman ke-28 ya, di sebelah kiri itu paling atas di mushaf Al-Baqarah ayat 183 ya, kita bisa temukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Coba lihat ya, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Nah ini puasanya dibuka dengan kata iman, panggilannya dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman bisa mengakses ke buku kami yang pernah saya tuliskan tentang makna ayat puasa, alhamdulillah diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah itu untuk berbagi dengan teman-teman lewat buku itu, menganalisis setiap huruf, setiap katanya dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Nah, kita temukan bahwa perintah puasa itu dibuka dengan kata iman. Bahkan ini bisa dianalisis. Ya-nya disebutkan misalnya berapa kali dalam Al-Quran, ayyuhanya, alladzina-nya dan seterusnya. Kalau kita mau gali dengan maknanya, ya itu fungsinya linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil ya, huruf panggilan harfun nida, memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ya seakan-akan ini orang beriman semua dipanggil oleh Allah dengan semua jarak dan keadaan imannya. Jadi baik imannya yang masih merasa lemah sehingga merasa jauh dari Allah, baik yang imannya standar biasa-biasa sehingga ketika dipanggil baru datang, atau yang merasa imannya kuat belum dipanggil sudah mempersiapkan diri ya. Terkait dengan Ramadan ada yang ya nunggu aja Ramadan datang saya puasa. Ya kan, kalau iman lemah ya kok cepet banget ya tiba-tiba puasa lagi gitu, saya harus tahan lapar, tahan haus. Tapi dia merasa punya iman ya, yang imannya kuat belum datang sudah dia persiapkan dari sekarang, sudah ingat, sudah pengen menyiapkan tarawih dan sebagainya. Nah ini kondisi-kondisi yang berbeda-beda.
Namun demikian ayyuha, ayyunya munada, haknya untuk tanbih, mengingatkan. Jadi Allah tegaskan, Allah ingatkan ya alladzina, kepada semua pemilik iman, yang penting merasa punya iman. Nah, inilah menarik nih. Ya, yang penting merasa punya iman. Hai semua orang yang menyatakan dirinya punya iman. Jadi Allah di sini memosisikan semuanya itu rata. Baik yang merasa imannya kuat, imannya standar, imannya merasa lemah, itu disamakan keadaan panggilannya oleh Allah. Yang penting kamu merasa punya iman. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untukmu itu menunaikan ibadah puasa sesuai ketentuannya. Jadi menariknya teman-teman sekalian, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di dalam Al-Quran ketika ayatnya diturunkan berupa kewajiban, itu pembukanya menggunakan kata iman. Ya, seakan memberikan sebuah relasi yang sangat kuat dan positif bahwa penunaian puasa itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dorongan iman. Ini poinnya. Jadi berbahagialah siapapun kita ya yang mengaku sebagai muslim dan masih punya keinginan menunaikan puasa Ramadan. Ini sekaligus menunjukkan tanda bahwa iman kita itu masih ada. Dan itu diapresiasi oleh Al-Quran, dinilai betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah teman-teman sekalian. Sekali lagi, bersyukurlah, berbahagialah ketika akan tiba Ramadan, tiba kemudian kita masih punya keinginan kuat untuk menunaikannya. Ini tanda pertama berupa hadirnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih bisa mendapatkan cahaya iman. Yang berbahaya itu kalau sudah nggak peduli. Yang berbahaya itu kalau bahkan ada yang anti, mengatakan dirinya mukmin, ya beriman tapi anti Ramadan misalnya ya, atau bahkan demonstratif menolak puasa dan sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang berkebalikan, bahkan berpotensi kufur karena menolak risalah. Ya, ini yang sangat berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Jadi imannya dulu, baru kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa dengan baik sesuai dengan aturannya. Jadi kondisi pertama, berbahagialah orang-orang yang masih merasakan berkeinginan menunaikan puasa Ramadan ya, dan dia menjadi seorang muslim dan dia menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Ini menunjukkan ada fitrah cahaya dalam dirinya yang mesti dia jaga. Nah, itulah yang dibawa oleh kita untuk menunaikan puasa Ramadan. Ya, diimplementasikan lewat hadis Nabi tadi. Siapapun yang menyiapkan dirinya dengan serius untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan, dengan imannya. Jadi dia masuknya lewat iman. Ya, bukan karena sekedar Ramadan tiba gitu kan, kemudian puasa misalnya. Atau misalnya lihat orang lain puasa, ikut puasa. Ya, atau misalnya motivasinya bisa berbeda karena memang di masjid itu kalau ada Ramadan itu alhamdulillah bisa ada sahur gratis ya. Sahur gratis tuh kan, kemudian takjil gratis. Nah, jadi masuk Ramadan tuh karena takjilnya, karena bukaannya. Bahkan punya daftar, masjid ini menunya ayam, masjid ini menunya rendang, masjid ini menunya itu dan sebagainya. Salah? Tidak salah, tapi ia memasuki Ramadan dengan syahwatnya. Ia memasuki Ramadan dengan keinginan materinya. Yang diinginkan oleh Quran itu masuk Ramadan dengan imannya, dengan kesadaran untuk beribadah, dengan kesadaran untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk menunaikan perintah Allah. Pembuktian keimanan kita itu apa? Ya, pembuktiannya kan kita berusaha menaati semua yang Allah perintahkan. Nah, itu namanya ibadah. Jadi ketika kita mengatakan beriman, mesti ada pembuktian. Nah, pembuktian iman itu salah satunya ketika Allah minta kita menunaikan ibadah lewat puasa, kita sambut itu. Kami datang ya Allah dengan keyakinan bahwa ini darimu, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati itu. Ya, ini poinnya, kami dengar, kami taati itu. Nah, karena itu sahabat sangat senang kalau ada ayat-ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena mereka ingin membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kemudian kami taati. Nah, ini poin yang pertama. Jadi kita mesti menyiapkan bagaimana caranya menyambut Ramadan itu menggunakan iman. Ini dulu ya, jadi saya buka ini dulu nanti sebagai pengantarnya untuk menemukan motivasi terkuatnya. Setelah itu baru kita rumuskan kurikulum-kurikulumnya. Jadi kita dapatkan yang pertama, Ramadan perlu persiapan karena bentuknya tadi menggunakan bentuk kuat ya, fi'il madhi, tapi bentuknya kemudian punya makna mudhari dan di situ ada unsur jiddiyah, kesungguhan, keseriusan. Kemudian waktunya spesifik Ramadan, lalu disebutkan isyarat mempersiapkan diri dengan keimanan. Wahtisaban, ya, dan keikhlasan karena Allah dengan menyiapkan satu agenda koreksi yang baik untuk merubah kepribadian menuju lebih mulia.
Nah, ini agak panjang juga ini karena kita bahas detil-detil tafsiriyah yang memungkinkan kita tampilkan. Imanan wahtisaban. Ihtisaban itu bisa berarti juga keikhlasan, bisa berarti juga satu koreksi yang kuat. Jadi ada hasaba yuhasibu muhasabatan, kita sering dengar muhasabah kan? Ada hasiba yahsabu, bisa yahsibu juga, jadi mudhari'nya bisa dua, hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Nah, hasiba ini menghitung secara detil asalnya. Ya, kita pernah dengar hisab gitu kan, ilmu falak juga bagian dari hisab, menghitung sesuatu dengan presisi. Ya, sampai ke detil-detilnya, sampai ke komanya dan sebagainya, itu disebut dengan hisab. Nah, satu saat di akhirat nanti kita akan dihisab. Artinya sampai ke detil-detilnya. Tidak ada yang terzalimi, semua yang dikerjakan baik ataupun buruk itu hisab. Maksudnya ditampilkan ukurannya sampai yang paling detil. Ya. Mata dihisab, apa yang pernah dikerjakan oleh mata. Ya, apakah pernah dikoreksi ini selama hidup sehingga tampilan hisabnya nanti sempurna. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buka buku catatanmu, itu rapotmu tuh, ya. Nah, di hari ini cukup engkau dihisab. Jadi di kitab itu nanti sempurna itu catatan semuanya tuh, ya. Maka bagaimana nanti kita dapatkan? Semoga Allah menolong kita, memberikan syafaat kepada kita, yang melalui syafaatnya, melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Irfa' ra'sak sal tu'ta, ya, angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepalamu, karena beliau sujud kepada Allah tuh minta diberikan oleh Allah anugerah, ya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disyafaati oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mencintai Nabi dan bersalawat pada Rasulullah SAW. Kembali teman-teman sekalian, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pembuka ayat puasa dengan iman, Nabi menerangkan, nah di antara implementasi tentang penyiapan kurikulum dengan keimanan itu, yang kedua adalah mencoba untuk bisa dengan detil. Tadi kalau hasiba menghitung dengan detil, kalau kita naikkan hasaba, saling mengoreksi dengan detil, saling mengingatkan. Ya, teman dengan teman gitu kan, saling mengoreksi, saling menguatkan. Terus kalau kita mau naikkan lagi levelnya, ya kita tambahkan alif dengan ta di situ. Jadi kalau hasiba itu masih orisinil, infinitif 3 huruf. Kalau hasaba tambah 1 huruf gitu kan. Nah, bisa nanti bentuknya mufa'alah untuk saling, ya, saling mengingatkan, saling mengecek dan sebagainya. Makanya muhasabah itu kan konteksnya ada bukan satu pihak, tapi 1-2 pihak saling mengoreksi. Walaupun itu sendiri antara dia dengan jiwanya, ya, saling mengoreksi. Kalau ihtisab, ihtasaba yahtasibu, itu lebih dalam lagi. Ya, artinya ada kesungguhan, karena alif dan ta itu juga menunjuk makna kesungguhan, keseriusan. Jadi wahtisaban, dan dia serius mengoreksi dirinya sampai menemukan kekurangan-kekurangan yang dia dapati atau kelebihan-kelebihan yang pernah dia kerjakan itu, lalu dia susun itu supaya yang kurang-kurang diperbaiki, yang lebih dipertahankan, bahkan mungkin ditingkatkan. Nah, itu ihtisab namanya. Ya, ada juga makna yang kedua, ihtisab itu menunjukkan keikhlasan yang dalam. Jadi mengoreksi diri, pekerjaan-pekerjaan yang kadang dilakukannya itu bukan karena Allah. Ya. Nah, coba dicatat lagi sampai detik ini, saya, Anda, dan kita saling mengoreksi. Apakah mungkin juga saya dalam mengajar, kan bisa saja terjadi dalam perjalanan mengajar ini ada bagian-bagian tertentu yang berkurang nilai kesungguhan dan keikhlasannya karena Allah itu. Ya, apakah mungkin dilakukan? Boleh jadi fitrah kemanusiaan, karena ada kebutuhan yang diinginkan manusia untuk belajar, karena misalnya ngejar tayang, karena popularitas, na'udzubillah, ya, karena materi, na'udzubillah, dan sebagainya. Ya, Allah yang Maha mengetahui itu semua. Ya, seringkali saya katakan pada teman-teman dalam pengajian, tolong doakan tuh, ya, doakan, saya minta mohon dalam sujud, ustaz-ustaz juga didoakan. Kadang doa kita spesifik, gitu kan, supaya diikhlaskan, karena ini penting sekali. Bukan sekedar sampainya ilmu, tapi ini bagian dari ihtisab, ya, ihtisab. Bagaimana kita menjaga semua amal itu betul-betul diniatkan supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai orang tua merawat anak, apakah betul karena Allah? Bekerja yang kita kerjakan apakah betul karena Allah? Nah, ini Ramadan ini, sebelum masuk ke Ramadannya, kita betul-betul persiapkan bahwa setiap amal yang dikerjakan siang dan malam itu betul murni didedikasikan untuk kepentingan ibadah, betul-betul ibadah. Ya, jadi iman itu nanti membawa satu dorongan kuat untuk memasuki Ramadan. Implementasinya ihtisaban, kesungguhan untuk mengerjakan ibadah itu karena Allah. Ya, agenda apa yang kita siapkan semuanya lillah, siang malamnya.
Ya, karena itu sering didapatkan para ulama-ulama, Imam Malik misalnya, kita dapati dalam sejarah termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu menyiapkan diri betul ketika Ramadan, libur tugas mereka, mengajar dan seterusnya. Menyiapkan betul-betul ibadah. Agenda ibadah siang dan malam. Imam Syafi'i itu radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala itu sampai beliau agenda bacaan Qur'annya saja sehari itu bisa 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali gitu ya, saking sungguh-sungguhnya, kan. Nah, itu demikian mungkin eranya berganti. Kalau dulu ulama Ramadan itu libur, mereka meningkatkan ibadah. Ya, ustadz-ustadz mungkin para kiai sekarang malah Ramadan meningkat dengan mengajar, ya sah-sah saja. Mungkin kan eranya berubah. Banyak kemudian mengajar, tapi poinnya adalah ihtisaban, ya, ihtisaban, betul-betul menyiapkan diri menjadi ibadah, ngajarnya pun ibadah, kultum tarawihnya ibadah. Ya, bukan ihtisabul amplop ya, untuk menghitung berapa masjidnya, berapa amplopnya, berapa isinya. Nah, itu juga masuk kategori yang akan dinilai gitu kan, apakah memang dunia yang dicarinya ataukah ridha Allah yang ingin didapatkannya. Jadi kaidahnya menyiapkan diri dengan kesungguhan menjemput Ramadan, kemudian dilakukan dengan basic keimanan yang kuat, lalu ihtisab, menyiapkan agenda yang diniatkan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari pengoreksian diri. Nah, bagaimana korelasi ini dengan keutamaan yang didapatkan di dalam Ramadan? Kenapa sih muncul ini sebagai pembukanya gitu? Siapkan dirimu, kuatkan dirimu pakai iman, kemudian siapkan agenda ibadah yang betul-betul diniatkan karena Allah. Ada apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira itu menggunakan bentuknya fi'il madhi pasif, majhul. Ya kan? Majhul teman-teman sekalian. Bentuknya pasif. Jadi dibuka dengan bentuk aktif, man shoma, kemudian dijawab dengan bentuk yang pasif, ghufira. Ini sangat menarik. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asalnya ghafarallahu lahu, bentuk aktifnya. Tapi ketika dijadikan pasif, nah ini ya, subjeknya kemudian ditiadakan, dibentuk dalam bentuk pasif, ini juga bermakna taukid. Ya, takkid, penguat ini. Betul-betul ya, sehingga bagi orang beriman itu kalau bentuknya menjadi pasif, dia sudah tahu bahwa bentuk aktifnya itu Allah yang memberi. Ya, misal di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, asal katanya kan bentuk aktifnya kataballahu alaikumusiyam. Kenapa kemudian dijadikan bentuk pasif? Ya, Allahnya kemudian di situ kalimatnya dialihkan dari bentuk aktif kataballahu alaikum menjadi kutiba alaikum, jadi bentuk pasif, diwajibkan kepada kalian. Karena orang yang punya iman itu nggak usah nanya lagi siapa yang mewajibkan, pasti Allah. Sepanjang dia masih punya iman, dia meyakini semua kewajiban datang dari Allah, jadi nggak banyak tanya lagi. Jadi kalau sudah bentuk pasif jangan banyak ditanyakan. Ya, kalau bentuk aktif kataballahu itu kan, Allah mewajibkan kepada kalian, mungkin masih orang nanya kenapa diwajibkan ya Allah, ya kan? Tapi ketika sudah ada iman dalam dirinya, dia punya keyakinan apapun yang Allah berikan pasti di situ ada manfaat, ada kebaikan, ada limpahan anugerah. Karena itu ketika diberikan dalam bentuknya bentuk pasif, kutiba alaikum, orang beriman gak akan tanya kenapa ya Allah diwajibkan, kenapa mesti sebulan, kenapa mesti begini, karena modalnya iman awalnya, yakin tanpa ragu. Kalau sudah gak ada ragu, gak usah nanya gitu. Itu maksudnya ya. Nah, ini pun ghufira, supaya kita gak nanya lagi. Ghufira lahu. Ya, itu bentuknya ada bentuk kuat di dalamnya, diampuni. Ya, dia akan diampuni. Jadi kalau betul-betulnya kesungguhannya serius, mendalam, itu bisa juga masuk bentuk pasti diampuni. Gitu kan? Ya, kalau kita menggunakan standar tadi, masuknya pakai iman, ihtisabnya dipakai, ghufira lahu, pasti diampuni. Gitu kan? Bentuknya kuat sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma, semua, segala. Ya, pakai isim mausul, man ketemu ma tuh. Man menunjuk pada orang, ma menunjuk pada keadaan. Gitu kan? Man umumnya menunjuk pada yang berakal, ma menunjuk kepada bagian-bagian kehidupan atau kalaupun makhluk yang tidak berakal, gitu kan? Nah, di sini dibuka pakai man, menunjuk pada semua kalangan, sifatnya personal tapi tawarannya general. Kemudian yang kedua, menariknya teman-teman sekalian, dibalas pakai ma, segala, semua tanpa kecuali. Ma taqaddama, semua tanpa kecuali. Ya, taqaddama min dzambi, yang telah berlalu dari dosa-dosa orang itu. Jadi keutamaan pertama dari Ramadan itu singkatnya bisa menggugurkan seluruh dosa. Allahu Akbar. Bayang ya, siapa yang hidup tanpa dosa sampai detik ini saja kita bicara. Matanya tanpa dosa, ya kan? Telinganya tanpa dosa.
dosa, lisannya tanpa dosa, kemudian sampai ke ujung kaki. Siapa yang hidup nggak punya dosa? Ya. Atau sekarang kalau punya dosa, pulang kembali kepada Allah, tenang nggak kira-kira tuh? Ya, bahagia nggak pulang bawa dosa itu? Ya, jangankan kita kembali kepada Allah di akhirat misalnya, di dunia saja, ya, ayah pulang ke rumah bawa salah itu tenang nggak? Makanya saya bingung kalau ada, mohon maaf sekali lagi, misalnya seorang ayah korupsi gitu, terus bisa pulang ke rumah dalam keadaan tenang, itu pasti sakit itu. Ya, karena hatinya pasti menolak itu. Jadi kalau ada orang mencuri pulang ke rumah dalam keadaan tenang, itu pasti sakit itu. Ya. Karena kalau berbuat salah, hatinya pasti protes, itu salah itu. Kecuali kalau sudah terakumulasi kesalahan itu sehingga udah nggak bisa bedakan. Nah, istidraj itu, ya, larut dalam keburukan. Ya, apalagi disambut istri juga, sambut keluarga juga, ya, sama-sama menyambut dalam keburukan. Nah, itu pasti bermasalah. Nah, yang demikian kita doakan itu ya. Kita doakan karena sepanjang hidup itu belum meninggal, itu masih punya hak untuk bisa berubah jadi lebih baik. Itu yang penting kita tekankan. Siapapun pasti punya masa lalu yang mungkin di dalamnya ada kesalahan-kesalahan, tapi sepanjang dia hidup, dia masih berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu saya seringkali juga mengingatkan untuk diri pribadi, untuk kita semua, siapapun, ya, setiap kita pasti punya masa lalu yang kurang baik, tapi kita punya harapan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi, dijelaskan pada kita dengan rahmatan lil alamin, bahwa kita punya kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik sebelum meninggal. Ya, semoga husnul khatimah ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan saja kalau salah kan malu pulang. Ada anak salah pada orang tua, pulangnya kan berat gitu, ya kan? Nah, demikian pula orang-orang yang berbuat salah dengan hartanya, dengan jabatannya. Salah di jabatan kan gak enak pulang gitu. Nah, sekarang ada dosa, ada salah, terus mau pulang kepada Allah, gimana gitu? Ya. Terus ada yang lebih ironi lagi. Ironinya sudah banyak dosa, mencurinya banyak, terus begitu meninggal pengen disebut almarhum gitu. Ya, almarhum itu kan yang disayang. Gimana bisa disayang? Ya. Almarhum itu artinya yang disayang oleh Allah. Allah punya sifat namanya Rahman dan Rahim. Orang yang mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah disebut almarhum. Ya, bagaimana hidupnya penuh dengan tindakan kriminal, pas meninggal pengen disayang gitu kan, jadi repot. Nah, oleh karena itu kalau harapan terbesarnya almarhum pengen disayang, ya kita menyiapkan diri. Nah, Ramadan itu momentum terbaik karena semua dosa besar dan kecil itu berpotensi diampuni. Dan sigat yang ditampilkan, ya, kata yang ditampilkan itu bentuknya kuat sekali. Ghufira lahu ma, semua dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, semua dosa yang pernah dikerjakan berpotensi diampuni. Ramadan. Ya, Ramadan teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan nanti dalam kalimat yang berbeda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ini siang malam. Kalau soma kan paginya. Ya kan? Pagi itu kalau diambil bentuk umum itu menunjukkan dari fajar sampai ke maghrib dalam konteks puasa. Jadi kadang ulama bagi dua antara pagi dengan malamnya, atau kadang disebut siang ya untuk mengambil tengah-tengahnya. Maksudnya dari mulai fajar sampai ke maghrib, kemudian ibadah malam dari ba'da maghrib artinya isya sampai dengan menjelang fajar. Jadi kalau kita hadirkan itu 24 jam, peluang ampunan Allah itu diturunkan. Ramadan sebulan penuh, Allahu Akbar. Gak dapat di satu malam berikutnya, gak dapat di malamnya siangnya. Jadi 24 jam ampunan Allah ditebarkan. Jadi kalau ada orang kemudian misal meninggal dalam keadaan dia telah memohon ampun kepada Allah sedang puasa paginya, terus dia istighfar gitu kan, dia koreksi diri, ihtisab tadi itu ihtisab, koreksi ujung kepala sampai ujung kaki dengan iman. Semalam misalnya kan dia sholat, qadar Allah baik itu siangnya ataupun malam misalnya dia meninggal dalam keadaan itu sedang istighfar betul, sedang minta ampun, itu berpotensi diampuni semua dosa. Diampuni semua dosa. Ya, ada bab tertentu yang dipisahkan oleh ulama untuk bisa diselesaikan supaya tidak menggantung terlebih dahulu. Dosanya diampuni, tapi kalau terkait harta misalnya tentang utang piutang gitu, ya mesti dilunasi dulu. Jadi keterangannya dosa diampuni tapi tidak memberikan penekanan utang lunas gitu kan. Ya, jadi utang tetap diusahakan untuk dilunasi terlebih dahulu. Tapi ini anugerah terbesarnya adalah apa? Dosa diampuni. Ini sesuatu yang sangat luar biasa.
ya sulit untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, jika merasa tidak aman dengan maut, artinya bisa datang kapan saja, dan merasa belum aman dengan amal, artinya kita merasa banyak salah dan sebagainya, maka sebagai muslim yang baik, insan beriman yang baik, seyogianya dan cerdas dia menyiapkan diri. Wah, ini peluang, saya diampuni dosa nih, ya, paginya, malamnya, siangnya, sorenya, 24 jam ampunan Allah diturunkan, maghfirah, rahmah, bahkan itkum minan nar, peluang, potensi dibebaskan dari neraka itu hadir 24 jam dalam sehari, terus ditampilkan. Kapan lagi dapat seperti ini? Ya, karena itu ada hadis yang sangat viral, termasuk Al-Hakim An-Naisaburi memasukkan hadis ini dalam kitab Mustadrak beliau, bahwa nanti ada 3 kalimat yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ya, siapa yang sampai ke bulan Ramadan, ya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan, jauh dari rahmat Allah, sangat disesalkan, tidak mendapatkan anugerah yang dimaksudkan. Man adraka ramadhana falam yughfar lahu, ya, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak memanfaatkan potensi Ramadan supaya dosanya diampuni. Itu raghima an farajulin, pembukanya tuh, kotor hidungnya, belang hidungnya, atau bu'dan dalam salah satu tafsirnya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi raghima an farajulin itu satu idiom yang ditampilkan dalam bahasa Arab untuk menunjuk seseorang dengan perilaku yang kurang etis, ya, sesuatu yang enggak bagus. Ya, kalau bahasa kita itu hidung belang tuh, hidungnya kotor itu. Ya, hidung belang kan dulu ada satu sejarah juga di era kolonial itu, ya, di Belanda itu kalau ada yang berzina itu, ya, itu kemudian yang dua-duanya laki-laki perempuan itu akan dihukum sampai meninggal, ya, ada yang dirajam, dilempar, ada yang dipenggal dan sebagainya. Tapi sebelum itu laki-lakinya dibelangin dulu hidungnya, ya, untuk menunjukkan bahwa ini perbuatan kotor yang tercela. Dan ini pernah terjadi saat di Batavia itu, ya, seorang prajurit pernah kemudian berzina dengan salah satu kolega dari gubernur pada masa itu, entah JP Kun atau yang lain gitu kan. Kalau teman-teman bisa cek sejarahnya, itu ada juga di kota tua itu di Jakarta, ya teman-teman, kalau cek itu sejarah. Nah, itu kemudian prajurit itu berzina dengan salah satu kolega, ya, pembesar di Belanda pada masa itu, dan ketahuan langsung dihukum. Ya, sebelum dihukum itu, ya, dieksekusi sampai meninggal keduanya. Itu yang laki-laki diberikan tanda di hidungnya, ya, dengan arang itu untuk menunjukkan kehinaan. Maka di situ belanglah hidungnya, disebutlah hidung belang. Itu asal-asal dari kata-kata hidung belang yang menyebar di masyarakat, dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang. Nah, ini raghima an farajulin, kotor ini hidungnya, belang hidungnya gitu kan. Nah, ini untuk menunjukkan sesuatu yang enggak pantas lah. Merasa beriman, dikasih ampunan, peluang, ya, sebulan penuh siang dan malam, kok nggak bisa dapat gitu? Kok bisa? Ya, sehari nggak dapat, ya besoknya bisa dapat, siang nggak dapat, malamnya bisa dapat. Jadi kalau sebulan nggak dapat tuh ngapain aja gitu? Ya, nah, itu sesuatu yang nggak tepat. Gitu. Nah, itu juga dicela oleh malaikat. Jadi sampai dikatakan amin, gitu kan? Dalam riwayat malaikat mengaminkan, ada keterangan lain Nabi yang mengaminkan, gitu kan? Ya, dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang diberi kesempatan dan dikasih, dan dimanfaatkan gitu. Nah, ini sesuatu juga motivasi yang sangat kuat supaya kita terhindar dari hal-hal buruk atau celaan-celaan yang dimungkinkan bisa terjadi pada orang-orang yang tidak menyiapkan diri. Jadi ini teman-teman, singkatnya, keutamaan pertama Ramadan yang menghadirkan motivasi kuat bagi kita untuk menyiapkannya adalah Ramadan berpeluang mendapatkan limpahan anugerah ampunan di setiap detik-detik bagian waktunya, siang dan malam. Dan itu yang paling kita impikan. Ya, kita berharap pulang dalam keadaan yang baik, yang bersih, seperti kita dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih, pulang juga dalam keadaan yang bersih. Berbahagialah orang-orang yang dianugerahi berbagai macam kehidupan, kenikmatan dalam hidupnya, kemudian pulang mendapatkan ampunan Allah. Dosanya gugur, hartanya, hisabnya aman, ilmunya aman, tenaganya aman, dan pulang dalam keadaan yang menggembirakan. Dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang bahagia. Wassalamun alaihi yauma wulida, selamat dia saat dilahirkan, wa yauma yamutu, meninggalnya pun dia selamat, wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan dalam keadaan gembira saat di akhirat karena selamat dia melewati hisab. Itulah teman-teman sekalian, kita pentingnya menyiapkan diri di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, sehingga jelas jangan sampai nanti masuk Ramadan bingung mau ngapain gitu kan. Terus cara menjemput ampunan Allah itu seperti apa, amalannya bagaimana, apa yang mesti dikerjakan siangnya, seperti apa malamnya.
Itulah nanti insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan lanjutan dalam menyiapkan spesifik rangkaian kurikulum Ramadan. Semoga kita dimaafkan, diampuni, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan diberikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi baik fisik, pikiran, dan jiwa yang sempurna sesuai dengan kemampuan yang bisa kita siapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban hadha wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.